Kita mulai aja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu judul kajian, yaitu tentang menjaga kehormatan seorang muslim. Di antara urgensi ataupun pentingnya pembahasan ini adalah di mana banyak orang-orang di masa sekarang ini, ya apalagi medianya sangat gampang gitu ya, mudah, segala macam media model itu tersedia dan masing-masing biasanya punya media-media itu. Ya, orang-orang itu sangat menganggap remeh masalah kehormatan saudaranya, seorang muslim. Ya, mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, lupa bahwa suatu saat kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan diadili. Ya, kemudian apa? Mereka dengan mudahnya merendahkan ataupun menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, baik langsung di hadapan saudaranya, ya, orang lain ataupun di belakangnya tanpa diketahui oleh orang yang dia jatuhkan kehormatannya. Padahal ini adalah masalah yang sangat besar. Tapi realitanya banyak orang yang meremehkan akan bahayanya dosa menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Sehingga ini penting untuk diingatkan kepada kita sekalian, ya, supaya kita terus waspada dan bisa menjaga diri. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam kondisi sebagai orang yang bangkrut karena kebaikan-kebaikan kita diberikan kepada orang lain yang kita zalimi, atau keburukan orang lain yang kita zalimi kemudian ditimpakan kepada kita. Nah ini ya jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ragam bentuk, ya, bentuk merendahkan kehormatan orang lain, diantaranya dengan membicarakan aib-aibnya, baik langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya baik di hadapan orang yang direndahkan kehormatannya atau dibuka aib-aibnya, ataupun di belakangnya yang kita kenal dengan istilah apa? Gibah. Ya, di belakangnya maksudnya tidak diketahui oleh orang yang dibicarakan aib-aibnya, ya, dengan menggibah, membicarakan aib-aib orang lain. Kemudian yang lebih besar daripada itu adalah dengan memfitnah, ya, atau buhtan, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, ya, kemudian mencaci, menghina, mencibir gitu ya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ini termasuk merendahkan kehormatan orang lain, ya, dengan panggilan-panggilan yang negatif ataupun panggilan-panggilan karena kecacatan fisik ataupun dan lain sebagainya dan semisalnya, dia panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, maka ini merendahkan orang lain, atau memberi label yang tidak baik, ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, ini kita perlu hati-hati, ya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa, ya, kita sangat mengenal bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghadirkan atau mewujudkan kemaslahatan dan untuk menghilangkan kemudaratan. Kemaslahatan dunia dan akhirat, juga kemudaratan dunia dan akhirat. Dan kita kenal dengan istilah maqasid syariah. Yang ini, ya, yang sangat masyhur ada 5, yaitu yang pertama menjaga din,
ya, hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Ada 5 yang kita kenal, ya. Namun di sebagian kajian para ulama ada yang menambahkan menjadi 6. Jadi 6. Tambahannya adalah hifdzul ird, yaitu menjaga kehormatan. Ini diantara tujuan diturunkannya syariat Islam. Di antaranya adalah menjaga kehormatan. Dan ada yang berpendapat bahwa hifdzul ird, menjaga kehormatan itu termasuk ke dalam hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, ini artinya adalah menjaga kehormatan seorang muslim atau orang lain, ini sangat penting kedudukannya di dalam Islam, ya. Nah, kemudian makanya kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, banyak sekali disebutkan atau ditunjukkan dalil tentang menjaga kehormatan seorang muslim. Yang pertama surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan 12, ya, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kita perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, ya. Ini berarti larangan untuk menghina, mengolok-olok orang lain, ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, ya. Ini sisi yang lain, boleh jadi, ya, yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita, ya. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, ya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok, ya. Kemudian janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu panggilan kefasikan setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, hadirin rahimakumullah, di ayat ini jelas, ya, kita dilarang untuk mengolok-olok atau dilarang untuk merendahkan kehormatan orang lain, ya. Artinya apa? Harus menjaga kehormatan orang lain, ya, baik personal maupun suatu kelompok. Jangan memperolok-olok kelompok yang lain atau personal yang lain. Dilarang saling mencela satu sama lain. Dilarang memberikan panggilan atau memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, panggilan-panggilan yang buruk, ya. Kemudian di ayat yang ke-12-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, insyaallah, ya, semua kita sering mendengar ayat ini. Biasanya ini adalah ayat untuk dalil-dalil larangan menggibah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, ya, berburuk sangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, tajasus, jangan mengorek-orek keburukan orang lain, dan jangan pula menggunjing satu sama lain, menggibah, ya, wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan menggibah, menggunjing orang lain di belakangnya.
Adakah seorang di antara kalian, ini perumpamaan orang yang menggunjing orang lain di belakangnya, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Ada enggak? Dijawab oleh Allah, ya, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Nah, ini diumpamakan ketika seorang menggibah saudaranya yang lain, ya, ini diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kenapa demikian? Ya, sebab ya kayak kalau orang memakan bangkai yang dimakan, bangkai itu kan nggak bisa membela diri, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau dipotong pakai pisau, pakai garpu, ya, mau dicubit, mau mau digigit langsung, itu nggak bisa ngapa-ngapain bangkai. Ya, begitu juga orang yang kita gibahin atau orang yang digibahin itu, karena tidak ada di tempat, karena tidak tahu sedang digibahin, ya, dalam kondisi gaib nggak ada, maka dia pun tidak bisa membela diri, sehingga sangat menjijikan, ya, orang yang gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati, nggak bisa membela diri. Ya, ini artinya perumpamaan yang sangat buruk bagi orang-orang yang menggibah, merendahkan kehormatan orang lain dengan membicarakan aib-aibnya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan surat Al-Hujurat ayat yang 11 tadi di atas, ya, berisi tentang larangan kepada manusia untuk mencela orang lain atau mencela manusia yang lain. Celaan ini maksudnya adalah yaitu merendahkan ataupun meremehkan orang lain. Ya, ini jelas, ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada haji wada, ya, haji perpisahan, beliau berkhutbah dengan sangat serius, ya, suatu pesan yang sangat serius, mengingatkan kaum muslimin akan tingginya kedudukan seorang muslim. Ya, kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas yauman nahr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada hari Idul Adha. Ya, tapi khutbah ini bukan khutbah Idul Adha, ya, yaitu khutbah ketika beliau berada di Mina kalau tidak salah. Ya, ini salah satu sunnah di dalam rangkaian ibadah haji. Jadi bukan khutbah Idul Adha, sebab orang yang berhaji itu tidak diperintahkan mengerjakan salat Idul Adha, ya. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayu yaumin hada, ya, wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Ya, beliau bertanya kepada orang-orang. Kemudian mereka menjawab, qalu yaumun haram. Ya, mereka menjawab, hari ini adalah hari haram, hari yang suci. Qala fa ayu baladin hada. Rasulullah kembali bertanya, ya, kemudian negeri apakah ini? Ya, qalu, mereka menjawab, baladun haram, yaitu tanah yang suci, tanah haram, tanah yang suci. Qala fa ayu syahrin hada. Rasulullah kembali bertanya, lalu bulan apakah ini? Qalu, mereka menjawab, syahrun haram, ya, ini adalah bulan suci. Qala, Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Haram kehormatan sesama muslim, ya. Haram harta-harta sesama muslim, haram darah seorang muslim ditumpahkan walaupun setetes, ya. Termasuk di dalam pesan ini adalah kehormatan seorang muslim, kehormatan kalian haram untuk direndahkan, ya. Kemudian
beliau sallallahu alaihi wasallam ya bahkan mengulangi pesan ini, kalimat ini berulang-ulang ya. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, ya Allah, sungguh aku telah sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan hal ini ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk umat beliau. Nabi bersabda, maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku sehingga kalian satu sama lain saling membunuh. Dan ini hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis ini ya sangat tegas, bahkan di momen-momen yang sangat istimewa, yang sangat serius di mana manusia berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan yang sangat penting untuk kita ya, untuk umatnya, yaitu tentang menjaga kehormatan seorang muslim ya. Kemudian ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya, tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah ya. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu ya. Alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim ya. Dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf ya di sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu muslim ya, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram ya. Apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim ya dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain haram ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insya Allah semua kita ya waspada, atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan ya, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain, sehingga dengan enaknya ya, baik langsung ataupun tidak langsung menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an ildi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah, ini ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan ya, oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka ini berarti menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya. Ingat, jadi aib seorang muslim ya, ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka ya. Dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan
kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup, ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan, seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib, ya, orang yang menutupi aibnya, aib saudaranya yang lain, ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan al aslu fi damil muslim, al aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga, ya. Asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram, begitu ya, kecuali dengan hak Islam, ya. Nah, ini diantara dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di suatu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini nggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta, ya. Insya Allah kebayang kisahnya, ya. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib, ya, waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah SAW, ya. Namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya. Kalau ada orang yang kentut kemudian ribut gitu kan, ribut siapa sih ini, siapa sih gob, kan, sampai keluar yang tidak enak gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan, ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak, tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu, ya, walaupun enggak langsung menuduh ente gitu, enggak, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib, ya, tiba waktu maghrib, ya. Nah, saat itu sebelum salat maghrib Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta, ya. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali, ya, berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan, ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi, berarti dia yang kentut gitu kan, berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu, ya. Sebagian ulama mengatakan makan daging unta nggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin, sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah, nggak ada yang tertuduh, ya. Kalau tiba-tiba misalkan di sini kentut mau sholat, ya, Pak Syam ke belakang wudu dulu, oh berarti Pak Syam, ya. Tapi sering ada juga lagi sholat benar-benar, ya, karena keluar angin, kalau lagi sholat mah harus gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya kisah yang sama itu terjadi juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan, ya, kemudian pada mentertawakan, ya, maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang itu, ya,
Kenapa? Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian menertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami. Kenapa harus diketawakan? Gitu ya. Dan memang ya konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah gitu. Nah kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Gitu ya. Ma'is itu kisahnya ya menghadap Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, sucikan aku. Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, apa-apaan nanti, balik sana, balik. Ya, udah pulang, suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai kali yang keempat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa si Ma'is sudah sudah gila? Ditanya, enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa si Ma'is sedang mabok? Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar. Ya, nah kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada terbelah menjadi 2 kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka, ya karena dia telah berzina, gitu kan, celaka, menjadi bahan omongan, gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif, ya alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya, kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh mereka, orang-orang yang berasumsi itu, untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf, ya meminta maaf kepada Ma'is ya atas asumsi itu. Ya, karena ya Rasulullah katakan di sini, ya beliau bersabda, sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Ya, nah jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi ya merendahkan kehormatannya, martabatnya, ataupun beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya. Begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina, ya rajam saya, kurang lebih ceritanya begitu ya kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya dia kembali pulang, ya sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu, ya sampai dia besar atau sampai disapi. Ya, kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun, ya mengasuh menyusui, kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya, ya sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar, sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan. Nah kemudian Rasulullah baru setelah itu, ya anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah ketika dirajam itu, ya ketika dirajam, lemparan batu, ya satu diantaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya, kemudian darahnya muncrat, gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Ya, darahnya muncrat kemudian mengenai Khalid bin Walid, dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik, ini darah pezina, gitu kan? Ya, ini darah pezina. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika Walid tadi merasa ilfil, kemudian dia bilang ini darah pezina dan mencaci perempuan itu, maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid, jaga ucapanmu Khalid, ya demi Allah dia telah sungguh-sungguh bertaubat
dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat, maka dia akan diampuni. Dia wanita itu ya sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya ya. Dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain, sedikit lagi. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, nggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut. Ya, bangkrut atau usahanya terpuruk, bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat ya dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini ya, yang ancamannya tidak ringan ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anak pribadi, dan anak mohon maaf jika suatu ketika baik yang lalu ataupun yang akan datang terjadi hal-hal yang mungkin ya menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun meremehkan ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.